Dan saya yakin, saya tahu Kak Jeki dari sosial media ya, baru hari ini ketemu. Iya, betul. Saya yakin Tuhan mengirim Kak Jeki untuk bangsa ini. Seperti halnya Tuhan mengirim kita yang lain, mengirim Pak Jokowi untuk bangsa kita. Kenalkan saya Jeki Ayu, Ketua Umum dari Komunitas Seni dan Budaya Majantara. Senang sekali bisa ketemu dengan Abang, Bang Silver, dan ingin masukkan dari Abang tentang apa itu budaya dan seni dan budaya di Nusantara, seperti apa tanggapan Abang di saat ini. Ya, pertama tentunya terima kasih ya. Saya sudah mendengar mengenai Kak Jeki Ayu juga cukup lama sebenarnya, dan sosok perempuan yang terus berjuang untuk Merah Putih, untuk Pancasila, dan untuk NKRI. Memang harus lebih banyak lagi, dan memang kebetulan di komunitas saya juga, Solidaritas Merah Putih, banyak juga ibu-ibu, perempuan-perempuan hebat yang benar-benar mau berjuang untuk merawat Pancasila, menjaga NKRI, melakukan kerja nyata dan kepedulian terhadap masyarakat untuk anak cucu kita. Intinya itu. Jadi untuk yang tadi mengenai pendirian komunitas Seni dan budaya ini, Megantara, apa namanya? Majantara. Majantara. Ini sangat bagus karena saya pun di Solmed, Solidaritas, kami juga ada sisi sosial, budaya, kemanusiaan, pendampingan UMKM dan lain-lainnya. Itu memang ada ya. Jadi kami pernah bikin ulos dari Tanah Batak, ya kan, menuju warisan budaya dunia. Ya, jadi saya pikir memang budaya kita ini sangat kaya, tidak kalah dengan negara-negara lainnya ya, termasuk dengan negara-negara Eropa, negara-negara di China, Jepang. Kita punya kebudayaan yang sangat tinggi. Hanya memang saat ini belum dikelola dengan cukup baik. Makanya saya juga berpikir bahwa memang sebaiknya harusnya ada kementerian khusus yang dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Itu yang, karena saya kemarin ke daerah Jambi, ada Candi Bungo atau Muara Bungo, saya lupa namanya. Dan mereka itu ternyata di Jambi itu murid-murid dari tahun 800 Masehi ya kalau nggak salah. Mereka itu dari Thailand, dari China, dari Malaysia, itu sekolahnya di Jambi. Wow. Ini yang kita belum pernah, sebenarnya bangsa kita nggak tahu bahwa kita pusat dunia, pusat budaya, pusat pendidikan. Yang orang itu tidak pernah tahu sampai saat ini. Nah, karena apa? Dengan budaya ini kan bisa mendapatkan income, ya kan? Terus yang kedua, kita bisa mendapatkan suatu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Jadi memang harus kita ini ditanamkan dari kecil itu adalah bangga akan budaya, tradisi kita, adat istiadat kita, dan juga keunggulan daripada kita bangsa Indonesia. Itu yang harus anak-anak dari pendidikan dasar, dari TK, SD, SMP, SMA itu harus ada gitu. Contoh kayak negara ya, kalau saya nggak salah itu di Jepang dan Korea, mereka itu selalu dari kecil itu diunggulkan bahwa Jepang number one, Korea number one. Nah, ini yang di Indonesia kita belum. Harusnya ini yang kita lakukan, ya kan? Jangan sampai kita besok anak-anak kita didik ini, ya akhirnya sekarang ini marak judi online. Betul. Terus demo-demo bayaran, terus bikin buzzer yang kayak di sosmed ini kan sebenarnya nggak perlu. Yang saya lihat bahwa ini tidak mencerminkan nilai luhur budaya bangsa kita, gitu. Jadi intinya bahwa kembali lagi kita mengenai budaya, mengenai seni budaya, mengenai kita punya adat istiadat, ya kan, memang harus
kita munculkan bukan hanya di Indonesia tapi menuju ke dunia harus tahu. Dunia, betul. Ya kita kaya sekali, kita punya wayang, gamelan, yang takutnya besok-besok diakui oleh negara lain bahwa itu punya mereka, Betul. gitu loh. Iya, baik Bang Phil Silver. Terima kasih sekali atas masukannya. Dan Ya. apa menurut Bang Silver apa saran-saran atau masukan-masukan untuk Gen Z ini? Apa yang perlu dilakukan dan harus seperti apa agar Gen Z ini bisa merekam bahwa budaya Nusantara ini dan dia sangat mencintai budayanya sendiri. Ya, jadi masukan saya bahwa kita harus mendekati para Gen Z, Ya. bukan hanya Gen Z ya, mungkin dari TK Iya, atau SD, SMP, SMA lah ya kan. Kita harus masuk ke mereka ya kan. Seperti istilahnya saya tuh pingin bukan hanya itu ya, Pancasila itu go to school. Kayak dulu lagi ya. Kayak dulu lagi. Ya, mungkin yang budaya-budaya ini bisa masuk ya kan, karena mungkin kurikulum kita ini menurut saya sangat sayang ya. betul. Yang mengenai pendidikan moral terus Pancasila itu menurut saya kurang gitu loh. Harusnya memang benar-benar ditanamkan, karena jangan sampai kembali lagi akhirnya mengedop budaya dari orang lain ya kan, yang kita punya kebiasaan sangat berbeda. Nanti memang ya sah-sah aja sih akulturasi dari Timur Tengah, dari Asia Tengah, Cina, Korea, Jepang dan sebagainya, ataupun dari luar negeri, tapi intinya kita sendiri sudah punya budaya yang sangat tinggi dan sangat luhur. Jadi kembali lagi saya sangat bangga Kak Jeki dan Terima kasih. komunitasnya Iya. terus berjuang, nggak kenal lelah. Hanya Tuhan dan bangsa ini yang nantinya akan menghargai. Kalau saat ini mungkin ada orang yang skeptis, menertawakan kita, mencela kita. Ya saya sama dulu mendirikan Solidaritas Merah Putih juga banyak yang skeptis. Dipikirnya, oh si Bang Sil supaya dapat ini dapat itu. Ternyata kan dalam perjalanan kita buktikan bahwa apa yang mereka katakan itu salah. Dan saya yakin, saya tahu Kak Jeki dari sosial media ya, baru hari ini ketemu. Iya, betul. Saya yakin Tuhan mengirim Kak Jeki untuk bangsa ini. Seperti halnya Tuhan mengirim kita yang lain, mengirim Pak Jokowi untuk bangsa kita. Itu yang kita perlukan. Semakin banyak orang baik dan benar, ya, untuk bangsa ini, semakin Indonesia ini cepat pulih, cepat menjadi berkat, ya kan, cepat menjadi, bagi yang Muslim itu adalah berkat-berkat buat di akhirat, bagi yang Kristen itu nama Tuhan dipermuliakan, bagi yang Hindu Buddha agar semua makhluk hidup berbahagia. Intinya semakin banyak orang-orang baik dan benar, ya bukan berarti saya juga orang benar lah ya. Saya juga punya latar belakang juga yang kacau juga lah. Tapi kan kita menuju kebaikan. Betul. Ya. Iya Bapak, Budayanya biar tahu. Asli banget. Abang dari mana? Ya, saya ada dari NTT juga, Oh, oke. terus ada dari Filipina, ada dari China juga, jadi campur lah. Jadi Filipina itu Maluku. dari NTT. Jadi intinya bahwa semua budaya ini yang saya juga bangga. Intinya walaupun saya bukan orang Papua, tapi saya bangga dengan Papua. Saya sangat bangga. Oke. Nah, makanya intinya Papua harus kita lihat, Maluku kita harus lihat, Jawa juga harus kita lihat. Karena semuanya punya budaya yang cukup tinggi ya. Hanya belum dikelola dengan baik. Semoga Pancasila bisa ya. Iya Iya, dong. amin. Iya Dan dong. harus Jadi sekarang udah di Indonesia ceritanya iya, Kak Jeki. udah. Jadi kami terima kasih sekali untuk penjelasannya dan mohon saran-sarannya, apa saran-saran atau komen-komen dari Bang Silver untuk Majantara. Harus seperti apa Majantara, mungkin harus diperkuat atau harus diperbesar atau Saya bagaimana? pikir Majantara harus lingkupnya seluruh Indonesia ya. Karena apa? Termasuk luar negeri juga. Iya, Karena pasti kan akan menyerap semua budaya. betul. Semua kita punya keluhuran dari nenek moyang kita ini kan ada di seluruh Indonesia ini,
Iya, kearifan lokal yang mungkin terlupakan. Bukan hanya ada yang di Jawa atau di Jakarta gitu loh. Jadi kalau bisa seluruh Indonesia ya kan, habis itu dari situ muncul gagasan ataupun karya-karya yang mungkin terlupakan itu yang bisa kita tularkan ke seluruh bangsa kita gitu. Yang sekali lagi terima kasih untuk waktunya Bang Silver dan mohon dukungannya terus, mungkin bisa kerjasama dengan Majantara. Iya, siap. Karena kami benar-benar, saya pribadi benar-benar ingin berbuat sesuatu buat Indonesia walaupun masih kecil sekali, tapi itulah sebuah proses. Ya. Ya, kami Suatu hal yang kecil tapi mempunyai langkah-langkah yang besar ke depan. amin. Itulah cita-cita kami dari Majantara, dan waktu saya menemukan ide ini di Amerika, saya tidak bisa pulang karena pandemik. Akhirnya balik pulang ke sini malah pindah. Ya, terima kasih sekali. Semangat terus ya Kak Jeki Terima ya. kasih Bang Silver ya. Semangat berjuang untuk keluarga dan Terima bangsa kasih. kita. Amin. Amin. Terima kasih. Ya.